Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Pada video kali ini sedikit berbeda, karena kita akan sama-sama simak penjelasan hadis tentang dibaiatnya seorang Imam Mahdi. Jadi di sini kita akan sama-sama menyimak penjelasan dari salah satu seorang ustadz yang akan menjelaskan tentang kesahihan atau tidaknya suatu hadis yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan dibaiat oleh 7 orang ulama yang datang dari berbagai penjuru dunia. Kami bukanlah orang yang hebat ataupun pintar, karena memang kami bukanlah orang dari kalangan ahli fikih ataupun bukan dari ahli hadis. Jadi kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari ahlinya langsung tentang kesahihan atau tidaknya suatu hadis yang berkisah tentang dibaiatnya seorang Imam Mahdi oleh 7 ulama. Dan berikut ini penjelasan dari seorang ustadz yang bernama Wandi Bustami LCMA tentang kesahihan atau tidaknya hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tafakur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah masuk pertanyaan kepada kita seputar Imam Mahdi. Pak Ustadz, apakah Imam Mahdi dibaiat oleh 7 ulama yang datang dari penjuru dunia? Nah, ini pertanyaannya. Ada 7 ulama yang datang dari penjuru dunia yang akan membaiat Imam Mahdi di Mekah Al-Mukarramah. Apakah ini benar? Baik, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hadis tentang pembaiatan Imam Mahdi di kota suci Mekah Al-Mukarramah oleh 7 ulama, memang kita menemukan hadis di dalam kitab Al-Fitan yang ditulis oleh Abu Nu'aim Ibnu Hammad. Kita bacakan teks hadisnya. Haddatsana Abu Umar an Ibni Lahiyah an Abdul Wahhab Ibni Husain an Muhammad Ibni Thabit an Abihi an Haris an Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Apa kata Abu Nu'aim? Guruku Abu Umar telah bercerita kepadaku, dia mendapat hadis dari Ibnu Lahiyah. Kemudian Ibnu Lahiyah mendapat hadis dari Abdul Wahhab bin Husain, dan Abdul Wahhab bin Husain dari Muhammad bin Sabit, Muhammad bin Sabit dari ayahnya dari Al-Haris, Al-Haris dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yubayi'ul mahdiyya sab'atu rijali ulama. Yubayi akan dibaiat Imam Mahdi oleh 7 rijal ulama, 7 ulama. Tawajjahu ilal Makkah. 7 ulama ini datang ke Mekah min ufukin syatta, dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru. Ala ghairi mi'at, yang sebelumnya mereka tidak ada perjanjian sama sekali. Qad baya'a li kulli rajulin minhum salasatu mi'atin wa bid'ata asyara rajulan. Yang mana Imam Mahdi telah dibaiat sebelumnya oleh 300 lebih oleh penduduk Mekah. Fayajtami'una bi Makkah. Lalu ulama yang 7 ini berkumpul di Mekah dan ikut membaiat Imam Mahdi. Nah, ini dapat kita temukan dalam kitab Al-Fitan yang ditulis Abu Nu'aim. Nomor hadisnya 1016. Sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang sebuah hadis, maka kita pun berbicara tentang sebuah ilmu yang kita kenal dengan ilmu mustalahul hadis. Kenapa kita mesti berbicara ilmu mustalahul hadis? Agar kita mendapatkan status hadis ini apakah sahih, hasan, dhaif, atau maudhu, atau hadis palsu. Maka untuk mengetahui status hadis ini, kita cek terlebih dahulu, kita telusuri terlebih dahulu
rawi hadis atau sanad hadis. Misalnya yang pertama Abu Umar. Abu Umar ini adalah gurunya Abu Nuaim. Abu Umar ini mendapat hadis dari Ibnu Lahiyah. Siapa Ibnu Lahiyah? Nah, jika kita ingin mengetahui siapa Ibnu Lahiyah, maka kita mesti membuka kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti yang berjudul Al-Afwardi fi Akhbaril Mahdi. Kitab ini ditahqiq oleh seorang ulama yang bernama Abu Ya'la Al-Baidawi. Apa kata beliau? Kata beliau bahwa Ibnu Lahiyah, kemudian Muhammad bin Sabit, kemudian Al-Haris, kulluhum, semua mereka itu du'afa. Du'afa artinya do'if, lemah. Maka kalau hadis do'if, hadisnya lemah, maka hadis ini tidak bisa dipakai. Mengapa? Karena kita sedang berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang ilmu akidah. Kita buka lagi dari kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Khazraji dalam kitab Khulasatu Tadhhibi Kamal fi Asma'i Rijal. Apa komentar beliau? Komentar beliau tentang Hamad bin Sabit, yaitu Muhammad bin Sabit bin Aslam Al-Bunani an abihi an Amru Dinar wa Jamaah, dan juga dari Abdul Haris dan Jamaah, do'afahu. Semua mereka ini mendoifkan dan melemahkan yang bernama Hamad bin Haris. Nah, kemudian Abdul Wahab Al-Husain, di antara seorang perawinya, dia mengatakan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan. Apa kata beliau? Qultu, qala Zahabi fi talkhisihi, qultu zal khabar maudhu'. Khabar ini, berita ini, hadis ini maudhu'. Apa makna maudhu'? Artinya palsu. Maka oleh Ibnu Hajar dalam kitab lisannya yang mengutip perkataan Imam Zahabi, beliau mengatakan hadis ini, khabar ini adalah khabar yang maudhu', khabar palsu. Maudhu' itu tingkatan yang paling bawah. Maudhu', palsu. Kenapa hadis ini palsu? Karena perawinya kadzab, pendusta. Di atas pendusta ada lagi namanya matruk, hadis matruk. Nah, hadis matruk ini muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Di atasnya lagi namanya hadis mungkar, yaitu seorang perawinya tertuduh fasik. Maka kita lihat dalam kitab yang lain yang ditulis oleh Imam Al-Bastawi, Syekh Al-Bastawi, dalam kitab Al-Mawsu'ah fi Ahadis Mahdi Ad-Da'if wal Mawdu'ah. Ad-Da'ifa wal Mawdu'ah. Itu ensiklopedia hadis-hadis tentang Imam Mahdi yang lemah maupun yang palsu. Apa kata beliau? Kata beliau, Muhammad bin Sabit, salah seorang perawinya, Muhammad bin Sabit Al-Aslami Al-Bunani, da'ifun, lemah. Minas sabi'ah, itu yang 7 tadi. Qala Ibnu Ma'in, laisa bisyai'in. Qala Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan mungkarul hadis. Hadis ini termasuk hadis mungkar. Hadis mungkar itu adalah perawinya fasik atau perawinya hafalannya buruk, su'ul hibzi. Maka hadis mungkar tidak bisa dijadikan dalil, terutama berbicara tentang akhir zaman. Sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, jika kita berbicara tentang akhir zaman ini, mestilah kita memilih hadis-hadis yang sahih. Karena hadis dhaif akan berefek, akan berakibat kepada hukum yang tidak bisa dipertahankan. Kalau kita lihat dari penjelasan ulama-ulama tadi, tidak satu pun mereka mengatakan hadis tentang dibaiatnya Imam Mahdi oleh 7 ulama ini hadis hasan. Jangankan sampai derajat sahih, hasan pun tidak. Maka bagaimana mungkin kita menjadikan sebuah hukum sementara hadis yang kita pakai itu adalah hadis dhaif, yang menurut ulama dhaifnya di situ sangat-sangat berat sekali, yaitu sampainya maudhu. Bahkan ada yang hadis katakan hadis mungkar, ada pula mengatakan hadis matruk. Maka oleh karena itu, sahabat-sahabat tafakur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berhati-hati mengkaji akhir zaman agar kita tidak salah kaprah dalam memahami
perkara-perkara akhir zaman ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seringkali menjelaskan bahwa semua hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dijadikan landasan atau dalil, karena kebanyakan hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi adalah hadis palsu ataupun hadis doif. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, sehingga banyak sekali hadis yang berkisah tentang Imam Mahdi diriwayatkan oleh beberapa orang yang bermasalah. Karena kebanyakan dari orang yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi periwayatan hadisnya. Oke sobat, mungkin ini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.